jiwa yang telah dipilih oleh semesta. Pernahkah kamu merasa seolah hidup terus-menerus mengguncangmu, seakan ujian tak pernah memberi ruang untuk bernapas? Tapi anehnya, meskipun badai datang silih berganti, kamu tetap mampu berdiri. Mungkin kamu tidak menyadarinya sepenuhnya, namun di balik semua rasa sakit itu ada kekuatan besar yang tengah bekerja dalam senyap, menyiapkan sesuatu yang jauh melampaui logika. Dan hari ini, tepat di momen saat video ini sampai kepadamu, percayalah, ini bukanlah kebetulan belaka. Semesta sedang mengirimkan pesan yang tidak bisa kamu anggap remeh. Tuhan tengah berbisik melalui waktu. Kelimpahan luar biasa akan mengetuk pintumu, dan permulaannya akan dimulai pada tanggal 4 Agustus 2025. Ini bukan sekadar bicara tentang angka besar. Ini adalah sinyal perubahan besar. Pembuka gerbang menuju takdirmu yang selama ini tersembunyi di balik segala perjuangan dan air mata. Apakah kamu akhir-akhir ini merasa hidup menjadi lebih sunyi, lebih berat, seperti semuanya menjauh darimu? Itu bukan karena kamu dilupakan. Justru itulah proses terakhir sebelum kelimpahan datang dengan cara yang tak terduga. Kamu sedang disiapkan. Dan kamu bukanlah jiwa biasa. Sejak awal kamu telah ditandai, dipilih untuk menanggung beban besar, namun juga untuk menerima berkat yang tak terbayangkan oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Angka 900 miliar yang akan datang bukan sekadar angka materi. Ia adalah lambang dari energi berlimpah yang selama ini mengalir di balik tirai takdir, menunggu saat yang tepat untuk turun ke hidupmu. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah kamu menyambutnya dengan hati dan jiwa terbuka? Kamu yang sedang menyimak ini, ya kamu sedang berada di ambang perubahan. Ada alasan kuat mengapa video ini menjumpaimu sebelum tanggal 4 Agustus. Ini bukan pesan sembarangan. Ini adalah panggilan spiritual yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang sudah siap. Kelimpahan itu bisa hadir dalam bentuk apapun, peluang yang tak terduga, pertemuan yang menggugah, proyek yang mendatangkan keajaiban, atau warisan tak terlihat yang tiba-tiba jatuh ke pangkuanmu. Tapi hanya mereka yang sadar bahwa ini adalah momen sakral yang akan benar-benar menerimanya. Jangan dengarkan video ini sambil lalai. Jangan sambil tergesa. Hadirkan hatimu sepenuhnya. Karena satu detik yang kamu abaikan, bisa jadi adalah bagian terpenting dari pesan Tuhan untuk arah hidupmu ke depan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pesan ini, tekan tombol like jika kamu mulai merasakan getaran kebenaran dalam hatimu. Klik subscribe sekarang juga, agar setiap pesan penting dari semesta tidak kamu lewatkan. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Jika kamu merasa siap untuk menerima 900 miliar yang telah tertulis sejak lama dalam kitab takdirmu. Lihat komentar lainnya, kamu tidak sendiri. Ada ribuan jiwa terpilih yang sedang bangkit bersama, melangkah menuju terang yang sama. Mari kita mulai. Bab pertama, hidupmu memang tidak biasa. Sejak lahir kamu telah membawa cahaya yang berbeda, yang tak mudah dipahami oleh lingkungan sekitarmu. Mungkin kamu sering merasa terasing, tidak sepaham dengan orang-orang di sekitarmu. Tapi itu bukan karena kamu salah tempat, melainkan karena jiwamu membawa beban dan tugas yang jauh lebih besar daripada yang kasat mata. Kamu telah melalui luka yang dalam sejak dini, kehilangan yang sulit dicerna oleh akal, dan kesepian yang menghantam di tengah keramaian. Tapi semua itu bukanlah kutukan. Justru itulah pelatihan suci yang dirancang oleh langit. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup nyaman. Kamu dilahirkan untuk menguat dari reruntuhan, untuk bangkit dari abu, dan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Takdirmu tidak sekadar tentang bertahan, tapi tentang melesat, tentang menerobos batas dunia. Luka-lukamu adalah gerbang menuju kelimpahan spiritual dan materi yang luar biasa. Namun semesta tidak akan menyerahkan semua itu kepada mereka yang belum terbentuk. Itulah sebabnya kamu menjalani musim gelap, musim di mana doa terasa sepi, harapan tampak redup, dan hidup terasa seperti gurun panjang tanpa ujung. Tapi justru dalam kesunyian itulah, jiwamu dilatih untuk mengenali getaran ilahi, untuk mendengar petunjuk dari langit yang membawamu ke arah yang benar. Segala yang kamu anggap kehancuran sejatinya adalah fondasi.
Karena seseorang yang telah berjalan melalui api tak akan takut menghadapi bara. Dan kamu, ya kamu, sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dari sesuatu yang jauh lebih agung daripada yang pernah kamu bayangkan. Akan datang waktunya, bahkan waktunya lebih dekat dari yang kamu kira. Di saat itu, semua sakit yang pernah kamu rasakan akan menjadi batu loncatan menuju takdirmu. Tanda-tandanya mungkin datang dalam bentuk mimpi yang tak biasa, pesan yang menggugah dari seseorang yang baru kamu kenal, atau bahkan dorongan batin yang tak dapat kamu jelaskan. Tapi ketika saat itu tiba, kamu akan tahu. Kamu tidak akan ragu, karena seluruh semesta akan terasa seperti mendorongmu ke depan. Sementara banyak orang mengejar pengakuan, kamu akan membawa misi. Ketika yang lain takut kehilangan, kamu justru akan melepaskan dengan tenang. Karena kamu tahu, ada kekuatan yang selalu berjalan bersamamu, walau tak kasat mata. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Langit menjagamu. Waktu membentukmu, dan takdir itu kini berdiri menantimu, membawa serta kekayaan, kemenangan dan peran suci yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang telah diuji oleh malam-malam panjang dan tetap meyakini bahwa fajar akan terbit. Bab 2. Ketika jiwamu memasuki malam paling sunyi. Ada fase dalam perjalanan jiwa ketika langit batin terasa gelap gulita, seolah tak ada cahaya harapan yang bisa ditemukan. Di malam-malam seperti itu, kehidupanmu seakan runtuh dalam diam. Bukan sekadar kehilangan arah, tapi lebih dalam lagi. Seolah kamu kehilangan bagian terdalam dari dirimu sendiri. Tangisan yang tak sempat kau luapkan, kehampaan yang menyelimuti seperti kabut dingin tanpa akhir, bahkan doa-doa yang terasa mengambang tanpa pernah sampai ke langit. Inilah yang sering disebut sebagai malam terdalam jiwa, Dark Night of the Soul, suatu pengalaman batin yang begitu sunyi dan tak dapat diceritakan kepada siapapun, karena luka dan sunyinya terlalu dalam untuk dijelaskan. Pada momen itu, rasanya seperti kamu terputus dari semua hal, dari dunia yang biasa kamu kenal, dari impian yang dulu menyala, bahkan dari kehangatan kasih ilahi. Namun justru di dalam kegelapan itulah, sebuah proses agung sedang bekerja. Jiwa sedang ditelanjangi dari semua kepalsuan, dari bayang-bayang semu tentang siapa dirimu, dari keinginan-keinginan yang tak sejati, dan dari tujuan-tujuan yang tak lagi relevan dengan pertumbuhan jiwamu. Ini bukan sekadar penderitaan biasa, ini adalah proses sakral. Suatu fase penyucian ketika lapisan-lapisan ilusi dalam dirimu dihancurkan satu persatu, agar esensi suci yang tersembunyi bisa muncul ke permukaan. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang disusun ulang. Dibentuk kembali, disiapkan untuk menampung anugerah yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk membawa energi besar harus terlebih dahulu dikosongkan dari beban yang tak murni. Malam tergelap ini tak hanya terjadi sekali, ia bisa datang berulang-ulang, menyamar dalam bentuk kehilangan, penolakan, kebingungan yang membingungkan pikiranmu, atau rasa lelah yang mengikis semangat hidupmu dari dalam. Namun ketahuilah, di balik itu semua, jiwamu sedang dinaikkan menuju cahaya yang lebih tinggi. Meski kelihatannya kamu sedang jatuh, sesungguhnya kamu sedang diuji dalam dimensi spiritual. Masih mampukah kamu percaya saat segalanya tampak mustahil? Masih sanggupkah kamu bersyukur saat satu persatu hal yang kamu sayangi pergi meninggalkanmu? Karena hanya jiwa yang pernah menyentuh kehampaan terdalam yang layak menerima kelimpahan tertinggi. Semakin pekat malam yang kamu hadapi, semakin terang cahaya yang sedang disiapkan untukmu. Setiap luka bukanlah akhir, melainkan pintu, tanda, bahwa hatimu sedang diperluas agar mampu menampung lebih banyak cahaya, lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak rezeki yang akan datang padamu. Jangan menilai fase ini sebagai kegagalan. Jangan merasa tertinggal, terlambat, atau ditinggalkan oleh nasib. Justru saat kamu berada di titik paling hancur, itulah saat langit mendekatkan wajahnya kepadamu. Tidak ada malam jiwa tanpa janji akan kelahiran kembali. Kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang dimurnikan. Dan suatu hari nanti, apa yang dahulu membuatmu menangis, justru menjadi alasan banyak orang datang padamu mencari pencerahan. Sebab kamu akan membawa bukan hanya keberhasilan tetapi juga kebijaksanaan.
Kamu akan berbicara bukan dari buku, tetapi dari luka-luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya penyembuh. Dan saat waktu yang telah dijanjikan tiba, kamu akan memahami bahwa semua malam gelap itu adalah bagian dari rencana suci, bahwa penderitaan yang pernah kamu alami bukan tanpa sebab, dan kehidupan yang luar biasa akan dimulai tepat setelah kamu berhasil bertahan dari kegelapan yang nyaris menghancurkanmu. Bab Dianan Kau, tanda-tanda. Aneh menjelang 4 Agustus. Beberapa hari belakangan mungkin kamu mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa, seolah semesta sedang mencoba menyampaikan pesan melalui simbol-simbol yang halus namun terus berulang. Kamu mungkin sering melihat angka-angka kembar seperti 11-11, 22-22 atau 3-3-3 di jam digital, di plat kendaraan, atau bahkan di struk belanja. Kadang kamu bermimpi tentang tempat yang sama, wajah yang sama, atau suasana yang begitu nyata hingga kamu terbangun dengan jantung berdebar tanpa tahu sebabnya. Ada pula momen-momen ganjil, ketika orang asing tiba-tiba berbicara tentang uang, keuntungan besar, atau warisan, seolah mereka menyampaikan pesan yang tak sengaja tapi terasa mengena di hatimu. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah kode-kode kosmis yang sinyal halus dari semesta bahwa ada sesuatu yang sangat besar tengah bergerak mendekat. Dan arah semua tanda itu mengarah ke tanggal yang tidak biasa, 4 Agustus. Tanggal itu bukan hanya angka dalam kalender, ia adalah penanda energi, titik balik gerbang waktu yang hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa yang peka dan telah melewati malam gelap mereka sendiri. Semesta sedang menyusun kembali semua elemen di sekitarmu. Percakapan kecil yang tiba-tiba terasa penting, intuisi yang tiba-tiba menguat, atau dorongan tak terjelaskan untuk memulai sesuatu yang baru, semuanya adalah bagian dari gerak besar yang sedang berlangsung. Kamu mungkin terdorong untuk menghubungi seseorang, membuka pintu baru, atau berdoa lebih khusyuk daripada biasanya. Semua itu adalah panggilan, karena 4 Agustus bukan hanya hari tapi gerbang, dan gerbang itu tidak terbuka untuk semua orang, hanya mereka yang telah melewati ujian jiwa yang dalam, yang telah disiapkan untuk menerima limpahan ilahi. Dan jika kamu merasakan semua ini, maka ketahuilah, waktumu telah dekat. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan remehkan bisikan hati atau pertemuan-pertemuan tak terduga yang terasa membawa makna. Sebab ketika semesta hendak memberikan sesuatu yang agung, ia tidak akan berteriak, ia akan berbisik, dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengarnya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa emosimu naik turun, tubuhmu letih tanpa sebab, atau ada energi besar yang terasa seperti menghampirimu, kamu sedang berada dalam masa peralihan. Setelah 4 Agustus, segala sesuatu akan tampak lebih terang, pintu akan terbuka, pesan akan tiba, dan mereka yang dulu meragukan jalan hidupmu akan terdiam, menyaksikan bagaimana semesta akhirnya berpihak padamu. Perubahan besar dalam hidupmu bukan datang karena keberuntungan, tapi karena jiwamu telah dipersiapkan untuk menerima warisan ilahi yang sempat tertunda. Dan kini waktunya hampir tiba. Bab 4. Saat jiwa bertumbuh, dunia lama mulai melepasmu. Ada masa di mana kamu mulai merasa seakan tidak lagi cocok dengan lingkungan yang dulu terasa nyaman. Bukan karena kamu telah berubah menjadi pribadi yang sulit diterima, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berkembang. Getaran jiwamu perlahan-lahan naik ke frekuensi yang lebih halus dan dalam, sementara orang-orang di sekitarmu masih bertahan di gelombang lama yang tidak lagi seirama. Perbincangan yang dahulu menyenangkan kini terasa hambar. Suasana keramaian yang dulu menghibur, kini justru membuatmu lelah secara batin. Kamu mulai menarik diri bukan karena menjauh, tetapi karena kamu sedang diarahkan untuk melepaskan apa yang tak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu. Tuhan tengah mengangkatmu dari kerumunan secara perlahan, memisahkanmu dengan lembut dari mereka yang tidak akan ikut serta dalam fase kehidupan barumu yang lebih bermakna. Apa yang akan datang bukanlah sesuatu yang dapat dibagikan kepada sembarang orang. Tidak setiap telinga mampu mendengar suara besar dari rencana ilahi yang sedang ditanam dalam hatimu. Tidak setiap jiwa siap menyaksikan kemunculan dirimu dalam versi terbaik yang sesungguhnya. Maka, semesta pun mulai menyaring. Ada yang mulai menjauh, ada yang perlahan hilang tanpa sebab.
Dan kamu pun merasa sepi, sunyi, bahkan terkadang disalahpahami. Tapi jauh di dalam sanubarimu, kamu mengerti bahwa ini adalah bagian dari penyucian perjalanan. Kamu sudah melewati luka-luka terdalam, pelajaran-pelajaran penting, dan pengalaman-pengalaman yang membentuk kesadaran barumu. Kini kamu memandang kehidupan dari sudut yang tak lagi sama. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua koneksi itu tulus. Ada yang datang hanya saat kamu terpuruk, lalu menghilang saat kamu mulai bangkit. Disitulah semesta turun tangan. Ia mencabut orang-orang tertentu, bukan untuk melukaimu, tapi untuk melindungimu dari ikatan yang tidak lagi murni. Apa yang sedang dipersiapkan untukmu, baik itu berupa tanggung jawab suci, rezeki besar, atau perjalanan spiritual yang lebih tinggi, tidak bisa diemban dalam kerumunan yang salah. Maka, kamu dibimbing menuju tempat yang baru, mungkin secara fisik, mungkin pula secara batin. Bisa jadi kamu akan diminta berpindah tempat, meninggalkan zona nyaman, atau merintis sesuatu dari awal. Dan meski semua itu tampak berat, ketahuilah, ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa baru yang selaras. Lingkungan baru akan terbentuk bukan karena lokasinya, tapi karena getaran energi yang sejalan. Saat itu kamu akan merasa seperti pulang ke rumah. Bukan ke bangunan, tetapi ke ruang jiwa yang terasa nyaman. Dan di titik itu, kamu akan mengerti mengapa kamu pernah harus berjalan sendirian terlebih dahulu. Agar ketika waktunya tiba, kamu tahu siapa yang layak diajak mendaki bersama. Bab 5. Ketika intuisi menjadi kompas dalam keheningan. Ada satu kekuatan halus dalam dirimu yang kini mulai bangkit intuisi. Ia bukan sekadar perasaan, melainkan petunjuk dari dimensi batin yang terdalam. Tanpa kamu sadari, intuisi itu kini menjadi semakin tajam, bukan karena kamu banyak belajar dari luar, melainkan karena jiwamu mulai terhubung secara langsung dengan sumber sejatinya. Ada suara lembut di dalam batinmu yang kini terdengar lebih jelas. Ia membisikkan arahan, mengantarkanmu membuat keputusan-keputusan penting dengan tenang. Kamu mulai bisa merasakan getaran suatu peristiwa bahkan sebelum itu terjadi. Kamu masuk ke suatu ruangan dan seketika tahu siapa yang membawa ketulusan dan siapa yang menyimpan agenda tersembunyi. Kamu mulai peka terhadap mana yang terasa ringan dan mana yang membuatmu sesak. Dan itu bukan sekadar emosi, itu adalah panduan. Semesta tengah mengaktifkan salah satu potensi tertinggi dari jiwa manusia, kepekaan spiritual. Sebuah anugerah yang tak terukur dengan harta, tapi dengan arah. Karena sesungguhnya, kekayaan sejati adalah kemampuan membaca dan memilih arah hidup dengan benar, di tengah gemerlap dunia yang menyesatkan. Kini kamu tahu, tidak semua peluang yang terlihat indah layak dijalani. Beberapa hanyalah jebakan yang dibungkus cahaya palsu. Namun kamu tidak lagi mudah terpedaya. Hatimu kini memiliki radar yang lebih canggih dari logika. Bahkan sebelum pikiran sempat menganalisis, jiwamu telah memberi jawaban iya atau tidak. Dan kamu mulai percaya, kamu tidak lagi memilih karena takut. Kamu memilih karena tenang. Keputusan yang lahir dari kedalaman batin jarang sekali meleset. Maka tak heran, kini kamu merasa lebih mantap saat melangkah, lebih berani menolak hal-hal yang tak sejalan, dan lebih percaya diri meski harus berdiri seorang diri. Karena kamu tahu, ada kekuatan ilahi yang membimbingmu dari dalam. Semakin kamu mengikuti arah ini, semakin hidupmu menjadi selaras. Hal-hal yang dulu terasa mustahil kini menjadi mungkin. Pintu-pintu yang tertutup kini terbuka dengan sendirinya. Jalan yang tak pernah kamu lihat, kini terbentang jelas saat kamu hampir menyerah. Semua itu bukan kebetulan tapi tanda bahwa kamu tengah mengalami transisi dari manusia biasa menjadi jiwa spiritual yang sadar. Bab 6. Saat rezeki datang, bukalah tanganmu. Pernah ada masa dalam hidupmu, ketika uang datang mendekat namun tanpa sadar kamu menolaknya. Penolakannya tidak terlihat jelas, tapi tersembunyi dalam keputusan-keputusan kecil yang tampak masuk akal. Kamu pernah merasa tidak enak dibayar mahal, kamu menawar terlalu rendah, kamu melewatkan peluang hanya karena takut dianggap terlalu percaya diri.
Dan semua itu berasal dari suara lama yang berkata, "Aku belum layak." Luka-luka lama telah membentuk batas tak terlihat di dalam batinmu. Kamu merasa rezeki sebesar itu bukan untukmu. Namun sekarang, sesuatu mulai bergeser. Kesadaran baru muncul perlahan. Kamu mulai mengerti bahwa menolak uang bukanlah tanda kerendahan hati. Justru itu bisa menjadi bentuk penolakan halus terhadap berkah yang dikirim Tuhan melalui tangan-tangan manusia. Semesta melihat hatimu. Ia tahu kamu tidak tamak dan karena itulah kamu dipilih. Kini, bukan lagi ujian yang diberikan, melainkan kelayakan yang diuji. Tanda-tanda bahwa kamu telah siap mulai muncul, klien yang datang tiba-tiba, ide bisnis yang mengalir lancar, tawaran kerja sama yang tak kamu sangka. Dan yang lebih penting, kamu mulai merasa damai saat berkata, "Saya layak dibayar pantas," tanpa rasa bersalah. Karena kini kamu tahu, uang tidak mendefinisikan siapa kamu. Ia hanya memperbesar dampak dari niat baikmu. Kamu tidak mencarinya untuk membanggakan diri, melainkan untuk memberi lebih luas, membangun lebih dalam, dan hidup dengan leluasa tanpa dicekam ketakutan finansial. Inilah spiritualitas bentuk baru. Menerima dengan terbuka agar bisa memberi dengan lebih lapang. Bukan waktunya menolak. Kini saatnya membuka tanganmu dengan keyakinan bahwa kamu adalah bejana yang telah dimurnikan oleh ujian, pengalaman, dan doa-doa panjang di malam-malam sunyi. Kamu bukan lagi pribadi yang dahulu merasa kecil. Sekarang, kamu telah berubah. Dan karena itu rezekimu pun ikut berubah. Saat uang datang, sambutlah ia dengan hormat bukan takut. Karena uang adalah alat, bukan tuan. Dan ketika kamu bisa memegang uang tanpa menjadi budaknya, kekuatan sejati dalam dirimu akan muncul. Sekarang semesta tak lagi menahan limpahan itu. Karena kamu telah menjadi sosok yang siap menerimanya, layak, pantas, dan pantas untuk memberi lebih besar dari sebelumnya. Bab 7. Hidupmu sedang dirangkai ulang. Pernahkah dalam perjalanan hidupmu semuanya tiba-tiba berubah arah dengan cara yang tak pernah kamu perkirakan? Apa yang telah kamu susun dengan rapi, rencana karier, hubungan yang kamu jaga dengan hati-hati, bahkan harapan masa depan mendadak runtuh seperti domino satu demi satu. Terasa seakan segala upaya menjadi sia-sia, tapi di balik semua itu, ada tangan ilahi yang sedang menyusun ulang lembar kehidupanmu dengan keheningan yang penuh makna. Engkau tidak sedang dihancurkan. Engkau tengah dipersiapkan. Semua yang tampak seperti kehilangan sebenarnya adalah pembersihan, ruang, agar sesuatu yang jauh lebih besar, lebih murni, dan lebih sesuai dengan jiwamu bisa masuk. Hidup tidak sedang menolakmu. Sebaliknya, kamu sedang diarahkan menuju jalan yang lebih sejati dan lebih selaras dengan tujuan penciptaanmu. Meski rencana manusia penting, akan selalu tiba waktu ketika rencana Tuhan mengambil alih, karena Dia tahu bahwa kamu layak mendapatkan lebih dari apa yang kamu sangka. Dan sekarang, kamu berada tepat di tengah proses suci itu. Proses yang tidak selalu lembut, seringkali datang dengan luka, air mata, dan kehilangan. Tapi justru di sanalah kebangkitan dimulai. Mungkin kamu kehilangan sosok yang kamu cintai, pekerjaan yang kamu banggakan, atau arah hidup yang selama ini kamu yakini. Tapi coba perhatikan, bukankah setelah itu kamu menjadi lebih kuat, lebih jujur dalam menjalani hidup, dan lebih sadar akan apa yang benar-benar berarti? Hal-hal yang dulu begitu kamu kejar, kini mulai terasa tidak lagi relevan. Impian lama yang dulu memikatmu kini digantikan oleh panggilan hati yang lebih dalam dan lebih tulus. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang validasi luar, tapi tentang keselarasan dalam. Segala kekacauan yang terjadi belakangan ini, sejatinya, adalah gerakan menuju kehidupan yang lebih otentik, hidup yang tidak lagi dibentuk oleh ekspektasi luar, tapi oleh kebenaran jiwamu sendiri. Kamu sedang ditarik keluar dari versi lamamu, agar kamu bisa berdiri penuh sebagai dirimu yang sejati, di tempat yang telah lama disiapkan bagimu. Hubungan yang tak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu akan perlahan-lahan menghilang. Peluang yang tidak selaras dengan tujuan hidupmu akan ditutup. Ruang akan dibiarkan kosong, bukan untuk menakutimu, tetapi agar kamu bisa menerima isian baru yang jauh lebih sesuai.
Ini bukanlah akhir dari cerita. Ini adalah permulaan dari bab yang selama ini kamu doakan dalam diam. Namun jawaban Tuhan seringkali datang dalam bentuk perombakan total. Jika sekarang kamu merasa hidupmu bergerak begitu cepat dan kamu seolah kehilangan kendali, percayalah, kamu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lawan arus ini. Biarkan tangannya menata ulang segalanya. Sebab hanya Dia yang tahu versi terbaik dari dirimu, versi yang akan bersinar pada waktunya. Bab 8. Kamu dipanggil menjadi pembawa kemakmuran. Sejak dahulu, kamu menyimpan keyakinan bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada getaran di dalam hati yang terus memanggil, dorongan untuk memberi, menolong dan menjadi jawaban bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Bahkan di saat kamu sendiri kekurangan, kamu tetap ingin membagikan apa yang kamu punya. Itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa kamu memang diciptakan untuk menjadi pembawa kemakmuran bagi banyak jiwa. Meski kadang kamu merasa lelah menjadi tempat bersandar, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa peranmu adalah lebih dari sekadar menerima. Kamu adalah penyalur. Kamu membawa misi. Dan ketika angka besar seperti 900 miliar hadir dalam bayanganmu, itu bukan hanya angka. Itu lambang dari misi besar yang dipercayakan padamu. Sebab kekayaan sejati tidak datang pada mereka yang sekadar ingin, tapi kepada mereka yang siap menjadi perantara cahaya. Kekayaan itu datang bukan secara kebetulan, melainkan karena semesta mengenali ketulusan niatmu, keluasan hatimu, dan kesiapan jiwamu. Kamu telah diuji dalam kekurangan agar kamu tahu rasanya berada di dasar. Kamu dibentuk dari pengalaman getir, agar ketika kelimpahan datang kamu tidak akan menyalahgunakannya, melainkan menjadikannya alat untuk menolong dan membangun. Kamu akan menjadi pelindung bagi yang tak punya rumah, pemberi jalan bagi yang kehilangan, harapan dan pengobat bagi jiwa-jiwa yang nyaris padam. Semesta tidak memilihmu secara acak. Ia memilihmu karena kamu mampu menampung bukan hanya kekayaan, tapi juga kebijaksanaan untuk mengelolanya. Kamu tidak akan menyimpannya untuk dirimu sendiri, melainkan membagikannya dengan cinta dan kehormatan. Jangan ragukan mengapa angka sebesar itu muncul di hadapanmu. Itu bukan mimpi kosong. Itu adalah panggilan yang nyata. Kamu adalah pemimpin dalam kesunyian, penolong yang tak haus pujian, dan penyembuh yang mengenal luka. Kekayaanmu bukan soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi sejauh mana kamu bisa mengubah hidup orang lain. Dan jika kamu akhir-akhir ini mulai merasakan dorongan kuat untuk memberi, untuk membantu, untuk menciptakan ruang bagi orang lain, itu adalah pertanda bahwa pintu kekayaan besar sudah sangat dekat. Siapkan hatimu, siapkan tanganmu. Karena ketika kamu benar-benar siap, bukan hanya angka besar yang akan menghampirimu, tapi juga misi agung yang akan mengangkat hidup banyak orang di sekelilingmu. Kamu tidak sekadar akan menerima kekayaan, kamu akan menjadi pembawanya. Dan saat itu hampir tiba. Bab 9. Ketika kejadian tak masuk akal mulai terjadi. Beberapa waktu terakhir, mungkin kamu mulai menyaksikan kejadian-kejadian yang terasa tidak masuk akal jika hanya dilihat dari logika biasa. Uang masuk dari arah yang tak kamu harapkan. Utang yang telah lama dilupakan tiba-tiba dilunasi. Penjualan yang tak kamu kejar tiba-tiba terjadi begitu cepat. Bahkan peluang kerja sama yang tak pernah kamu pikirkan, kini hadir begitu saja. Bahkan ketika kamu tidak sedang mengejar apapun, kesempatan-kesempatan itu mendekat dengan sendirinya. Ide-ide besar datang di saat kamu diam. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa sistem semesta tengah bergerak. Hukum energi mulai menyelaraskan diri dengan getaran niat dan kebaikan yang telah kamu tanam selama ini. Ketika kamu telah selaras, kamu tidak perlu lagi mengejar dengan tergesa. Yang sejati akan datang mendekat. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Dahulu kamu mungkin berpikir semua harus diperjuangkan habis-habisan, tapi kini kamu mulai melihat pola baru. Semakin kamu berserah, semakin deras aliran kemudahan. Semesta tidak hanya merespons tindakan, tapi juga keikhlasan hatimu. Maka jangan heran jika solusi datang saat kamu tenang, bukan saat kamu memaksa.
Ide cemerlang muncul saat kamu bersyukur, bukan saat kamu resah. Inilah frekuensi tertinggi manusia. Ketika kamu berhenti mengontrol dan mulai mengizinkan. Saat kamu berada dalam frekuensi ini, semesta mempercepat proses. Mesin-mesin tak terlihat mulai bekerja di balik layar hidupmu. Kejadian-kejadian ajaib bukan lagi hal langka. Mereka adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tak perlu mempertanyakannya. Ini bukan wilayah logika, ini wilayah ilahi. Kekuatan yang sekarang bekerja dalam hidupmu jauh melampaui batas nalar manusia. Dan semakin kamu percaya, semakin cepat segalanya terwujud. Tugasmu hanya menjaga keseimbangan, tetap rendah hati, tetap sadar, tetap terbuka. Karena dalam waktu yang tak lama lagi arus aneh itu akan menjadi arus kemakmuran yang stabil. Kamu tidak lagi sendirian. Sekarang semesta sendiri yang bergerak bersamamu. Bab 10. Kamu kini sedang menapaki sebuah fase baru dalam kesadaran pikiran. Ada pergeseran halus namun sangat bermakna yang tengah berlangsung di dalam ruang batinmu. Meskipun tak tampak dari luar, namun getarannya begitu terasa dari dalam. Seolah-olah kamu telah membuka gerbang menuju dimensi lain dalam cara berpikir. Dimensi yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih selaras dengan irama semesta. Persepsimu terhadap uang, rezeki, dan kelimpahan mulai mengalami perubahan besar. Jika dahulu kamu memaknai uang dengan rasa takut, merasa harus mengejarnya demi menghindari kekurangan, kini semuanya mulai berubah. Uang kini kamu lihat sebagai bentuk energi, sebagai alat bantu, sebagai sesuatu yang hadir bukan karena paksaan, tapi karena kesiapan jiwa untuk menerimanya. Kecemasan finansial yang pernah begitu mendominasi batinmu kini perlahan kehilangan kekuatannya. Ia digantikan oleh keyakinan bahwa kamu tidak ditinggalkan, bahwa semesta tak akan membiarkanmu berada dalam kekurangan selamanya. Ini bukan sekadar pergeseran pola pikir, melainkan sebuah transisi kesadaran. Sebuah pertanda bahwa gelombang batinmu kini mulai sinkron dengan hukum kelimpahan alam raya. Transformasi ini tak sekadar lahir dari upaya berpikir positif. Ia muncul karena luka-luka lama yang dulu menyayat perlahan-lahan telah mendapatkan ruang untuk sembuh. Kamu tidak lagi merasa berdosa saat menerima rezeki dalam jumlah besar. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu untuk layak menerima. Telah tumbuh ketenangan baru dalam batinmu saat berbicara tentang keberlimpahan. Kini kamu mengerti bahwa uang bukanlah penghalang spiritualitas, melainkan bisa menjadi saluran kebaikan yang memperluas misi jiwamu di dunia. Kamu tidak lagi takut akan kekayaan karena kamu tahu kekayaan itu akan kamu arahkan untuk membawa manfaat dan cahaya bagi sesama. Dan ketika cara kamu memaknai kehidupan berubah, maka dunia di sekeliling pun ikut menyesuaikan diri. Karena kenyataan luar tak lain adalah pantulan dari gelombang kesadaran yang kamu pancarkan dari dalam. Selamat datang di dimensi kesadaran yang baru. Dimensi di mana rasa takut akan kekurangan telah digantikan oleh kepercayaan terhadap kelimpahan. Di ruang ini kamu tak hanya berjuang tapi juga percaya. Kamu tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan penuh kesadaran. Setiap langkah kini berpijak pada intuisi, bukan kekhawatiran. Setiap keputusan lahir dari keyakinan akan cukupnya hidup, bukan dari dorongan karena merasa kekurangan. Dan dari tempat ini, keajaiban mulai hadir. Rezeki mengalir dengan lebih lembut, peluang datang dengan cara yang alami, dan dirimu mulai menjadi magnet kebaikan. Karena kamu tidak sedang memaksa realitas, tapi menciptakannya dari dalam dengan getaran cinta, keyakinan, dan ketenangan. Inilah momen titik balik. Ketika kamu berhenti melawan uang dan mulai berdamai dengannya, maka semesta pun berhenti menahannya dan justru mulai mengalirkannya dengan leluasa. Bab 11. Tanggal 4 Agustus bukan sekadar angka dalam kalender duniawi. Ia adalah gerbang energi kelimpahan yang terbuka luas, hanya bagi jiwa-jiwa yang telah dipersiapkan oleh proses. Pada 4 Agustus 2025, langit seakan menuangkan aliran energi kemakmuran dalam intensitas yang luar biasa. Namun tidak semua akan mampu merasakannya. Hanya mereka yang telah membersihkan batinnya dari belenggu ketakutan, keraguan, dan beban masa lalu yang bisa menyambutnya dengan penuh kesadaran.
Gerbang ini tidak hanya menawarkan limpahan materi, tapi juga misi jiwa yang lebih dalam. Ia membawa serta tanggung jawab, keberanian dan undangan untuk memperluas cakrawala kehidupan, sebab kekayaan yang datang pada momen ini bukan sekadar untuk dinikmati, tapi untuk digunakan sebagai perpanjangan tangan kebaikan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa emosi dalam dirimu bergejolak, hatimu seperti diuji untuk menyerah pada kehendak lebih tinggi, dan pikiranmu terus dipenuhi oleh perenungan mendalam, maka sesungguhnya kamu sedang diarahkan ke ambang gerbang tersebut. 4 Agustus bukanlah perayaan angka atau ritual khusus, melainkan momentum keselarasan batin. Ia adalah hadiah bagi mereka yang telah melalui malam-malam penuh luka, namun tetap berjalan dengan harapan. Jika saat membaca ini kamu merasakan seolah-olah kata-kata ini sedang berbicara langsung ke dalam hatimu, itu bukan kebetulan semata. Itu adalah panggilan dari semesta. Konfirmasi bahwa jiwamu adalah bagian dari mereka yang telah siap untuk membawa tugas suci ke tahap berikutnya. Agustus adalah permulaan dari gelombang kehidupan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dapat dirasakan oleh hati yang penuh percaya. Jangan takut untuk melangkah, jangan ragu untuk menerima. Karena bila kamu berdiri di gerbang ini hari ini, itu artinya kamu telah dipilih dan dipersiapkan dengan cermat. Semesta telah menyentuh hatimu, membentukmu, dan kini mempercayakanmu untuk menjadi pembawa cahaya bagi banyak jiwa lainnya. Bukalah hatimu dengan seluas-luasnya. Bentangkan tanganmu dengan ketulusan. Karena gerbang itu kini terbuka, dan kamu berdiri tepat di hadapannya. Bersiaplah, ini adalah panggilanmu. Bab 12. Ketika langit dan bumi menyatu dalam kesepakatan takdirmu. Jauh sebelum waktu mengenalmu, langit dan bumi telah mengikat janji tentang perjalanan jiwamu. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Segalanya, dari kehilangan, pertemuan, hingga momen kecil yang sering dianggap sepele, adalah bagian dari satu rancangan agung yang tengah membimbing langkahmu menuju takdir sejati. Bagi jiwa yang telah bertahan di tengah kegelapan luka, yang tetap menjaga harap walau logika tak memberi alasan, kini waktu itu telah tiba. Saat yang telah ditetapkan oleh alam semesta untukmu, bukan kemarin, bukan nanti, melainkan sekarang. Kau tak perlu bersimpuh memohon keajaiban, sebab keajaiban itu telah lama dituliskan untukmu. Kau juga tak perlu membujuk semesta, karena semesta telah menata waktumu dengan presisi penuh cinta. Yang perlu kau lakukan hanyalah berdiri dalam keteguhan, membuka hati dan menerima dengan penuh keikhlasan. Energi besar kini tengah turun ke dalam hidupmu. Ia tidak datang dalam bentuk kilat atau guntur, tetapi menjelma dalam kedamaian yang lembut, dalam getaran halus yang tak bisa dijelaskan namun terasa nyata. Ia muncul dalam keyakinan yang tiba-tiba tumbuh di tengah badai keraguan. Itulah pertanda bahwa sistem ilahi sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Apa yang dahulu kau perjuangkan dengan linangan air mata, kini datang dalam ketenangan. Apa yang dulu kau kejar dengan rasa takut, kini menghampirimu dalam damai. Kau tak perlu lagi membuktikan apapun pada dunia. Hidupmu sendiri telah menjadi saksi bahwa jiwa yang kokoh akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah reruntuhan. Kini jalan itu terbuka, takdirmu tak lagi dalam penundaan. Ia hanya menunggu satu hal, kesiapan hatimu untuk menyambutnya dengan kesadaran penuh. Inilah momen yang selama ini kau bisikkan dalam doa-doa sunyi. Momen ketika segala kepingan hidupmu yang tercerai-berai mulai menyatu, membentuk lukisan takdir yang utuh. Kini kau paham, tak ada luka yang sia-sia, tak ada langkah yang keliru. Semuanya telah menyiapkan wadah dalam dirimu untuk menerima takdir besar yang akan segera hadir. Dan ketika langit serta bumi telah bersepakat atas namamu, tidak ada satupun makhluk, tidak pula kegagalan, bahkan dirimu sendiri yang mampu membatalkannya. Karena ini bukan tentang merasa pantas atau tidak, tetapi seberapa dalam engkau bersedia percaya. Maka berhentilah ragu. Kau telah sampai di batas antara harapan dan kenyataan. Kini bukan waktunya bertanya, apakah aku layak? Tapi saatnya berkata, aku siap menerimanya. Bab 13. Kesunyian adalah gerbang pemurnian. Mungkin belakangan ini engkau merasa dunia menjauh. Orang-orang yang dulu dekat,
perlahan menghilang. Suara-suara ramai kini tergantikan oleh keheningan yang tidak kau minta. Tapi ketahuilah, ini bukan pengasingan yang menyakitkan. Ini adalah cara Tuhan melindungi dan memurnikanmu. Kesendirianmu adalah ruang suci. Di sanalah jiwamu dibentuk tanpa gangguan, karena apa yang akan diberikan kepadamu terlalu berharga untuk dibagi kepada mereka yang belum siap memahaminya. Ada misi besar, kekayaan luar biasa, dan panggilan jiwa yang agung sedang disiapkan untukmu. Semua itu tak bisa hadir di tengah hiruk-pikuk, maka kesunyian menjadi tempat yang paling tepat. Dalam keheningan itu engkau mulai mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau belajar membedakan mana keinginan yang muncul dari egomu, dan mana yang murni berasal dari suara ilahi. Engkau mulai menyadari siapa yang datang karena cinta sejati dan siapa yang hadir hanya saat engkau rapuh. Semakin engkau berdamai dengan kesendirian, semakin dewasa jiwamu. Karena Tuhan tahu, kekayaan besar yang datang pada jiwa yang belum matang hanya akan menjadi beban. Tapi bila kekayaan itu menghampiri jiwa yang telah tenang, ia akan menjadi sumber cahaya bagi banyak hati. Itulah sebabnya engkau dijauhkan dari keramaian, agar ketika saatnya tiba, engkau tak hanya membawa harta, tapi juga hikmah. Engkau tak hanya dikenal karena keberhasilanmu, tapi disegani karena kedalaman hatimu. Dan akan datang waktunya yang tidak lama lagi, engkau tidak akan lagi sendiri, tetapi dikelilingi oleh mereka yang benar-benar sefrekuensi. Mereka yang tak iri pada cahayamu, tapi ikut menjaga nyalanya agar semakin terang. Namun untuk tiba di titik itu, fase sunyi ini harus dituntaskan dengan penuh kesadaran. Terimalah keheningan ini sebagai penghormatan. Sebab hanya mereka yang dipilih untuk hal besar yang akan dipisahkan sementara dari keramaian, agar mereka siap menerima sesuatu yang tidak semua bisa pahami. Dan bila engkau merasa dunia menjauh, ketahuilah langit sedang mendekat. Bersabarlah sedikit lagi. Karena dari ruang sunyi inilah, engkau akan keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa cahaya, pembawa kelimpahan. Bab 14. 3 kunci ilahi. Ikhlas, percaya, bertindak. Segala pemahaman telah ditanamkan. Tanda-tanda telah ditunjukkan, dorongan batin sudah tak dapat diabaikan. Kini hanya tersisa satu kunci terakhir yang akan menentukan apakah gerbang kelimpahan akan terbuka sepenuhnya atau hanya menyentuhmu sebentar lalu pergi. Kunci itu adalah ikhlas, percaya, dan bertindak. Banyak yang berdoa, tapi lupa membuka tangan untuk menerima jawaban. Banyak yang meminta rezeki namun hatinya belum siap menampungnya. Mereka berharap, tapi tetap melangkah dalam keraguan. Tapi kamu tidak demikian, kamu berbeda. Kini bukan lagi waktunya sekadar menanti dan berharap. Ini saatnya menunjukkan kesiapan melalui niat yang tulus, doa yang jujur, dan tindakan nyata, meski hanya satu langkah kecil sekalipun. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan harapan yang membelenggu dan tetap melangkah maju. Percaya bukan sekadar berharap kebaikan, melainkan yakin bahwa setiap peristiwa membawa hikmah yang lebih besar, dan tindakan adalah wujud iman yang sejati. Siapkan bukan hanya rekening bankmu, tapi juga ruang hatimu, pikiranmu, dan bahkan rumahmu. Bersihkan ruang yang tak terpakai. Selesaikan semua urusan yang menggantung. Bebaskan dirimu dari ikatan masa lalu yang menghalangi aliran baru. Karena rezeki yang besar hanya hadir pada jiwa yang telah menata ruangnya. Kekayaan itu sedang bergerak ke arahmu. Namun ia hanya akan datang kepada mereka yang menyambutnya dengan keberanian dan kesadaran. Ini bukan sekadar tentang materi, tapi tentang kehormatan untuk membawa berkah bagi banyak orang. Maka mulai hari ini, jangan hanya berkata, "Aku percaya." Tunjukkan bahwa kamu memang sungguh-sungguh siap. Ambil langkah, meski kecil, yang membuktikan bahwa kamu tak hanya menginginkannya, tapi juga pantas menerimanya. Karena ketika kamu ikhlas melepaskan masa lalu, percaya pada kehendak ilahi, dan bertindak sesuai arah jiwamu, maka langit tak punya alasan lagi untuk menunda. Gerbang itu akan terbuka. Kamu akan melangkah masuk sebagai wadah yang telah disiapkan dengan penuh kematangan. Mungkin dunia tak tahu siapa kamu, tapi di mata Tuhan,
Kamu adalah jiwa yang sangat berharga. Tak ada satu luka pun yang sia-sia. Semua yang kamu alami adalah persiapan menuju satu hari penting. 4 Agustus 2025. Hari ketika langit membuka pintunya dan kekayaanmu mulai mengalir tanpa batas. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak akan memberikan beban jika engkau tak mampu menanggungnya." Dan kini beban itu digantikan dengan keberlimpahan. Ini adalah waktu peperangan bukan dengan senjata tapi dengan batin. Lawan keraguan, lawan pola pikir miskin, lawan rasa tak layak. Karena hanya mereka yang berani menjawab panggilan ini yang akan menyaksikan keajaiban besar itu terwujud. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini adalah panggilan dari langit. Jika hatimu berkata ya, maka jangan abaikan suara ini. Ambillah keputusan hari ini untuk percaya sepenuhnya. Karena ketika kau siap, semesta akan bergerak membukakan semua pintu. Dan kamu akan menyadari, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah janji suci yang kini sedang ditepati.